Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam geng. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat semua. Kesempatan kali ini saya berkesempatan bersilaturahmi di kediamannya salah satu pembarongnya Kota Batam geng. Termasuk idola saya. Ini idola saya banget ini. Sebelum kita mengulik ceritanya Mas Pembarong ini, jangan lupa dukung kami dulu dengan cara like, komen, dan subscribe di bawah ini loh. Encis Al-Maliki Channel dan channel sedulur kita Mas Singoparan. Mas Singoparan. Baik siji, loro, telu, matur suwun. Oke geng, siapakah pembarong kita ini? Yuk kita kenalan bersama Mas Budi Kolis, jeneng panggungnya. Iya. Selamat malam Mas, gimana kabarnya? Alhamdulillah Mas. Nah, ini kita pakai bahasa gaduh-gaduh aja ya, karena kita lintas nasional ya kan. Bersama Cak Budi atau Mas Budi Kolis, yang Iya. biasanya tak celuk Mas Budi Kolis. Nah, ini lor Mas Budi ini adalah sing duwe yang punya Mas namanya Siap. Kaisa. Nah, jadi Mas Budi ini punya dua barongan, tapi yang satu lagi direhab, ada yang perlu diperbaiki. Jadi malam ini kita tanya-tanya soal Kaisa ini, barongannya Kaisa. Nah, Iya. nah, sebelum kita bertanya soal barongan ini, saya mau tanya dulu Mas Kolis. Iya, Mas Mas. Budi Kolis ya. Awal ceritanya ki piye Mas? Awal ceritanya tuh gimana kok sampai tuh bisa masuk ke dalam kesenian, terutama dalam bidang membarong nih. Ceritanya pripun iki? Iya. Terima kasih Mas Encis udah berkenan hadir di rumah saya. Nggak tahu ini tadi saya pun juga kaget, tahu-tahu udah ada datang ke rumah, katanya mau tanya-tanya soal seni barong, dan kebetulan beliau mereview masalah barongan ini, barongan Kaisa. Dulu awalnya sebelum saya terjun ke dunia seni ini, awalnya dulu sering nonton. Dulu yang sering saya tonton dulu Jaranan Ebek Mas. Ya, waktu itu saya belum ketemu jaranan yang dari daerah khususnya Jawa Timur. Jadi sering ketemu yang Ebek, Linggamas, nah itu dan yang itulah pokoknya yang Ebek itu. Jadi waktu itu pertama saya nonton itu yang kesenian Jawa Timur itu Turong Gaji Budaya Mas. Oh nggih, Waktu kebijakan pertama di Kampung Bumiaji kalau nggak salah itu Mas. Dari situ kok saya mendengar kok ini musiknya sama di tempat saya di daerah Jawa Timuran. Kebetulan saya situ nonton terus. Kebetulan saya ketemu grup jaranannya Surya Joyokusumo. Oh, SJK ya yang sekarang saya ikutin ini. Dari situ saya kok pengen ya kan, saya untuk hiburan, saling silaturahmi sama kawan-kawan semua. Saya di situ waktu itu ketuanya almarhum Bapak Suwanto. Nah, itu saya izin Pak, saya pengen belajar gimana ceritanya, boleh enggak? Ya mau, dan lapang dada beliau almarhum itu mempersilahkan Mas. Oke, mempersilahkan ya. Di situ saya cuma nonton, dulu sering bantuin Mbah Min, Mbak sana sini, Mbak menyala apa, bantu aja dulu saya. Belum tertarik untuk menekuni seni barong ini. Jadi saya cuma bantu sana sini. Itu kebetulan waktu itu ada anaknya almarhum namanya Mas Ateng. Nah, Mas Ateng
beliau menyarankan saya, kamu daripada cuma warawiri nggak jelas, mending kamu pengen belajar apa biar enak lah. Udah terus warawiri sana sini nggak tentu mau pengen apa. Mas, saya pengen belajar bro. Oh ya udah nggak apa-apa. Oke, bantu belajar sama itu, diajarin waktu itu belajar tahu. Dulunya ya namanya kita belum tahu, belum bisa, ya masih kaku, sering diketawain. Cuman dalam hati saya berpikir loh, orang itu bisa, kenapa saya nggak bisa? Dari situ diajarin Mas Ateng, diajarin Mas Handoko Pelok, diajarin terus, akhirnya alhamdulillah sampai sekarang. Kadang-kadang pun sekarang dipanggil idola itu saya malu Mas. Ya malu, terus terang saya malu. Karena apa? Sebenarnya saya ini nggak bisa. Kalau ditengok dari apanya saya cuma yang saya solahkan itu aja, nggak ada yang lain. Saya pun nggak tahu sama emang gimana orang tuh menyebut saya idola. Idolanya dari mana saya nggak tahu. Nah, mulai dari situ di sana kemarin kan kurang barongan. Itu kan kurang. Jadi cuma ada, kalau nggak salah itu ada 4 apa 5 itu kalau barongan. Nah, saya inisiatif. Ini saya beli dulu waktu anak saya yang kecil ini mau ulang tahun. Nah, jadi saya beli dari Jawa. Saya milih yang model ini. Sebenarnya ini barongan ini hancur. Makanya ini saya kasih nama Kesa. Ini saya tujukan hadiahkan buat anak saya ulang tahun, namanya Kesa. Berarti nama Kesa itu karena memang kebetulan nama anak kalian gitu ya. Ya. Jadi saya namain Kesa. Jadi udah saya order ini pas sampai sini ini hancur Mas. Hancur sama sekali. Hancurnya itu gimana maksudnya? Hancur ini pegangannya tuh patah. Oh, pas pengiriman. Pengiriman. Sampai sini saya buka. Ini nggak saya taruh di sini. Saya kirimkan alamat kawan saya yang di Rusun. Saya ke sana. Cuman kawan saya nggak pernah buka. Saya buka. Setelah saya buka, hancur Mas. Udah saya udah istilahnya udah kecewa campur gimana nih, waktunya mepet, mau rencanakan kalau pas ulang tahun anak saya ini saya mau turunkan. Nah, makanya saya kasih nama Kesa ini karena anak saya kemarin ulang tahun, jadi saya hadiah ini. Nah, makanya ini kebetulan alhamdulillah kawan saya itu termasuk banyak akal. Udah nggak usah bingung. Kreatif orangnya. Kamu belikan ini, alat-alatnya ini. Udah saya belikan semua, lemnya apa semua udah sekarang dapat coba lah. Saya coba sampai alhamdulillah sampai sekarang nggak bermasalah lagi. Jadi ini sudah berapa tahun Mas dari sampai sekarang ini? Karena sekarang saya umur 8 udah 4 tahun. 4 tahun ya. Ya, 4 tahun. Ini udah berapa kali renovasi cat udah saya banyak cat, udah berapa kali cat. Ini zamannya dari kulit sapi. Itu tadi loh perjalanannya, ceritanya Mas Budi kan, dari awal dia itu masuk ke kesenian jalanan, ketertarikan beliau itu ternyata memang pertama mungkin iseng-iseng karena sering nonton, jadi itu tertarik, terus dan sampai punya barongan kayak saya ini ternyata dari nama anak beliau yang nomor 2 Mas. Iya Mas, anak saya nomor 2 namanya Kesa. Terlepas dari Kaisa ini ya. Iya. Nah, asal usul barongannya pun jelas. Nah, berarti 4 tahun barong. Pertama barong berarti di SJK tadi. SJK. Oke. Terus selain di SJK Mas, apa sampai itu barong di grup-grup lain? Dulu pernah juga saya belajar juga sama Pak Teguh Rombeyakso. Oh, Rombeyakso. Nah, dulu juga pernah di sana. Kebetulan dulu saya pernah juga dimintain bantu waktu acara salah satu event lah ya kan, salah satu event disuruh bantu ya, itu dari situ saya mulai bantu beliau acara apa Rombeyakso. Dari situ mulai sering bantu. Kadang ada kawan minta tolong ya, kalau pas saya longgar waktunya, saya badannya fit ya, kalau bantu apa salahnya bantu. Kita bisanya bantu ya kita bantu, kalau kita memang nggak bisa ya kita nggak bisa ini lagi. Berarti ini Mas, ini rada riskan, ini rada sensitif pertanyaannya Ya. Saurnya sepurane minta maaf dulu soal membantu Mas yo.
iki nek ning netizen, ning dunia maya kan mesti rame. Iya, iya. Ah, mesti Mas iki nunut tenar. Mesti Mas iki pengen terkenal. Bagaimana Mas sampai itu menilai kata-kata nunut tenar itu gimana? Iya, Iki sebenarnya Mas yo. Iya, iya. Ah, nggih. Iya, iya. Soal mencari nama itu. Iya, iya. Mungkin kan netizen itu nggak tahu tujuan salah satu orang kenapa kok bisa ke sana. Mungkin Paham. bisa dibagi sama Mas Budi. Iya, Nah, iya. Ya ini sebelumnya ya saya minta maaf Iya, juga. iya. Mungkin jawaban saya mungkin salah atau gimana, mungkin nggak berkenan sama yang lain. Saya Iya, juga iya. sebelumnya minta maaf. Ini kalau pribadi saya sendiri. nggih. Kalau masalah tenar, masalah numpang viral, Nggih, nggih. zaman now ngomongannya Ya, kan, iya. viral itu kan. Itu kalau saya itu nomor kesekian Mas. Oke. Kalau saya ya. Pokoknya nggak dihitung lah nih. Enggak itu, enggak saya itu, Nggih. enggak saya itu, enggak, kalau dalam saya enggak ada masukannya saya pengen itu enggak ada. Cuma saya niatnya pengen bantu ikhlas, selain itu saya sambil belajar. Di situ saya sambil belajar, jadi kita bisa sharing. Misalkan saya suruh bantu grupnya yang ini, jadi kita bisa sharing, Mas ini gimana caranya biar kita ini Nambah ilmu. Nah, nambah Iya. ilmu dari situ kita bisa nambah ilmu. Iya. Tapi ya namanya orang tadi kita nggak tahu Mas, mungkin ada yang seneng, ada yang nggak seneng atau gimana ya, mungkin ada bilangnya numpang tenar lah. Ya, soalnya kan Kalau- gitu. iya, itu pasti ada Mas, kayak Karena pasti memang, ada. ya. Itu tapi kalau bagi saya itu urutan nomor yang kesekian kali. Orang mau bilang saya itu saya nggak peduli Mas. Orang mau bilang oh itu numpang antar, saya nggak peduli, saya nggak mau dengerin orang itu. Berarti- Malah jadi semangat saya tunjukkan semangat saya tunjukkan kemampuan seperti ini. Ya, itu aja kalau saya. Tapi kalau yang lain, mohon maaf saya kurang tahu. Itu tadi lur penjelasannya Mas Budi soal masalah mencari nama. Berarti niat Mas Budi itu selain nguri-nguri kesenian, Iya. berarti nguri-nguri kebiasaan orang Jawa. Iya. Sing jenenge istilahnya sambatan. Iya, nggih, sambatan. tapi nggih, Mas, Nggih, sambatan. saling membantu nek pas lo. Masalah Nah, ini, iya. kalau waktunya saya longgar, Iya. nggak ada acara ya. Kalau minta tolong, saya tetap Ah, mau bantu. berarti ki nek nonggone di sini sambatan. Sambatan, ya, Nek nang sambatan. kampung biasanya dari omah ben orang ngenteni dan akeh nyeluk tonggone. Nah, seperti itu loh Pas Mas. panen pari, nyeluk tonggone di sambatan. Piye Mas Bowi? Nek perlu sampean. Mas, topinya tolong dibalik. Lainnya sampai rada langgan. Oh iya, ngene Mas. Mari aku karo Mas Budi masih kita sambut. Ada, kalau Beh, iya. ini kan peteng gitu. Jane nggo blangkon kok ya. Ya, Tadi ya, itu tadi ya. Iya. Penjelasannya berarti intine nek nang Batam mungkin sambatan ki mungkin gak kenal dong mungkin. Ya. Kayak tulung tilulung intinya Ya. kan, nggih. Ya dimanapun tempat kalau kita bisa menolong ya kita bantu minta. Orang minta tolong, kalau seandainya kita bisa, kenapa enggak? Iya, Kan gitu. Iya. Terus niki berarti ada tujuan. Kenapa Mas Budi bisa sampai seperti ini kan pasti ada tujuan. Saya tebak ya Mas ya. Mesti salah satunya nguri-nguri ya. Iya. Nguri-nguri budaya Jambi, Iya Mas. budaya Iya, Jawa. betul. Nek menurut sampean ki apa to nguri-nguri ki apa Mas? Pandangan sampean soal nguri-nguri itu seperti apa? Kalau masalah nguri-nguri itu gimana ya? Kurang paham juga. Ya, pokoknya intinya melestarikan kebudayaan Jawa, ya peninggalan nenek moyang kita dulu ya kita lestarikan sebenarnya dengan salah satu cara ya kita hidupkan lagi kesenian kita di tanah rantau seperti kita ini. Ya dengan juga saling silaturahmi, saling bantu, saling mengisi kekurangannya itu. Kalau menurut saya seperti itu. Ya, mohon maaf sebelumnya kalau jawabannya saya salah. Nah, Iya, itu. iya. Berarti niatan nguri-nguri daripada orang ya Mas ya, berarti tetap kita Iya. bergerak. Kalau enggak, nah, kalau enggak kita siapa iya, lagi? walaupun di tanah rantau kan Iya. ya mengenalkan iya. Soal nguri-nguri sampun. Bawa kerpean gitu. Rekomendasinya saking Mas Ngoparan, supaya matur suwun kagem Mas Ngoparan, pokoknya sedulur jangan lupa selalu dukung kami biar semangat. Iki diudani direwangi udan gerimis moro nggone Mas Budi mung pengen wah iki diinterogasi ceritane. Nggih. Ya, kaget iki mau macane. Artine nguri-nguri sampun. Nah. Terus piye Mas yo? Wis tak anu kabeh. Ono enggak Mas? Sama ini pernah enggak merasa down? Pernah merasa malas enggak? Soal kesenian itu, aku kalah. Aku
orang sekolah pernah nggak sampai mulai seperti itu? Nah, Ya namanya kita manusia mas, Ah. pasti ada kadang kalanya, saat kalakannya kan kita kadang-kadang ada semangat, kadang-kadang ada rasa malas. Tapi selama ini saya alhamdulillah, yang bikin saya malas kalau kita menunjukkan kesan nggak ada penonton. oh iya Itu yang malas. Oke. Nah kita mau menunjukkan sesuatu kesenian kita, kebudayaan kita di tanah rantau di Batam ini khususnya. Tapi yang nonton nggak ada. Oke. Nah itu yang sedih. Oh. Kita mau nontonnya apa yang mau kita tunjukkan apa itu yang bikin itu spontanitas. Kalau saya pribadi langsung Lemes. lemas, aduh nggak ada penontonnya, kita apa Berarti yang mau antusias penonton berpengaruh saat pentas. Ya, betul, Mas. Oke. semakin penonton banyak semakin saya tambah semangat lah, tambah semangat lagi ya kita ayolah kita tampilkan kemampuan kita sebisanya kita melampiaskan di situ semua. Tapi kalau penontonnya nggak ada, kita apa yang mau ditonton siapa gitu. Kalau saya ya mas. Berarti Tapi kalau orang lain saya nggak tahu iya, ya. saya. Iya. Iya. Berarti penonton ini salah satu motivasi semuanya. Ya semangat. betul, Iya. ya betul. Salah satu penyemangat bagi para seniman khususnya di Batam. Terus selama sampai pentas di Batam, ada hal-hal yang mengesankan nggak? Ini satu dulu pertama. Ada nggak kejadian yang membuat jengkel sama itu pas posisi pentas? Yang membuat hati sama jengkel? Pasti ada ya. Pasti Coba ada. yang lucu aja yang diceritain ya, yang lucu-lucu aja. Ada. Iya. Gimana mau ngomongnya? Lucu-lucu ya Mas Gini. Pasti ada, itu pasti ada. Ini yang lucu-lucu aja ya. Lucu aja. Ini ya kawan-kawan kita juga. Iya. Ya itu yang lucu aja nih kan, kita nggak usah karena ini kontennya istilahnya kan untuk Ya, review, untuk ngobrol santai. ngobrol santai aja sambil ngopi, di kopinya di sana. Di sana. Sana. Oh. Nah itu kopinya di sana. Pokoknya kalau sambil ngopi kayaknya enak mas. Iya. Ya mohon maaf ini saya cuma bisa nyuguh kopi mas. Nah, Di sini. iya. Aduh ya mohon maaf ini. Tadi bukanya udah habis sama anak-anak. Ngopi dulu. Iya. Kalau yang lucu-lucu itu ada mas, pasti ada itu mas. Tapi yang berkesan itu sudah kawan saya namanya, pokoknya ada yang lucu, ada ya Mas Ali, Mas Ali. Mas Robi ada. Mas Robi. Mas Robi itu kan Orangnya di sini. masih. Nggih. Orangnya Mas. Kamera Mas. Nah, salam kangge Mas Ali, Mas Robi. Mas Robi. Nah, pokoknya itu yang Nah, semoga kawan-kawan sehat yang selalu. lucu, ya. Iya. Nah, Jadi ceritanya begini, waktu main di Piayu, ya yung nggih. Pak Teguh. Jadi kemul barongannya itu kan panjang. Panjang. Jadi ceritanya keserimpet. Tapi Oke. bahasa Indonesianya keserimpet apa nggak tahu? Maaf yo orang paham apa, Mas. Serimpet. Pokoknya nyangkut lah, pokoknya Nyangkut, keinjak iya, sama nyangkut, iya. kakinya dia jatuh. Rupanya jatuh giginya ini cuma satu. Itu satu lagi si Mas Ambon. Mas Ambon. Ambon. Iya, Mas Mas Robi Ambon. juga itu juga sering, yang paling sering lucu Robi memang. Mas Robi nggih. Ada yang barongannya kebalik lah, ada yang masang selimutnya kebalik, muter itu hal-hal semacam itu yang nanti habis pentas kita bahas lagi, kita ya daripada kita apa ya, kita ngumpul sambil ketawa-ketawain ya, ngobrol-ngobrol kayak gitu aja. Di obat capek ya, itulah di situ mas. Jadi enak, pas enaknya tuh ya seperti itu. Kita habis pentas, kita ngumpul di sekretariat, ya kita ngobrol lah, ngopi sambil ngobrol-ngobrol, cerita-cerita kemarin pentasnya gimana. Jadi situ selain kita hati seneng, sedulurnya tambah banyak. Nah, itu buat silaturahmi. Nah, itu kalau saya mas. Nggih. Nah, iku seru-seru cuma. Monggo, Terus, Mas. oke, oke, ngopi dulu, guys. Ngopi dulu. Nah, ngopi. Kopi. Wah, segar. Pahit mas kopi. Ini Mas, senengane ngomboy kan pahit-pahit nih, Om. Terus iki kesan sing lucu. Terus menurut sampean pribadi, Ya. pentas yang paling berhasil, maksud dalam berhasil itu berhasil dalam penyajian, penontonnya banyak, paling rame, penyajiannya paling sempurna itu di mana? Pas acara apa? Acara Punggowo mas. Punggowo. Itu Iya. yang di mana Mas? Punggowo kan sering kan? Acara silaturahmi Punggowo waktu itu kebetulan grup kami juru pentas di atas panggung.
Berarti yang di alun-alun. Di alun-alun. Nah, Oke. itu buat saya terkesan sekali Mas. Saya begitu naik itu rasanya waduh. Penontonnya saya yang lipat ya. istilahnya saya ini kan cuman istilahnya seniman apalah ya, cuman guru seneng Mas. Guru seneng, ya. Tapi ditonton oleh begitu banyak ribuan orang di acara silaturahmi. Bukan orang Batam aja. Halal bihalal itu membuat saya kayak mana merinding lah ya Mas. Ya itu rasanya kok sampai segitu banyak orangnya. Itu kalau buat saya itu yang paling berkesan Mas. Mungkin nggak bisa dilupakan. Nah, nggak bakal bisa saya lupakan. Oh Dan- ya, geng. Kalau di sini tuh Punggowo, acara Punggowo itu acara halal bihalale wong Jawa yang ada di Kota Batam dan Kota Kepulauan Riau lah. Itu biasanya diadakan setelah Lebaran itu acara halal bihalal se-Kota Batam, se-Kota Kepulauan Riau sama orang-orang Jawa semuanya. Jadi Mas Budi ini pernah Mas Budi sama SJK berarti? Iya Mas ya. Sama SJK itu berkesempatan naik ke atas panggung menyaksikan suatu persembahan. Itu yang bikin beliau Ya. itu mungkin sangat terkesan. Sangat katanya. berkesan sekali buat saya. Seumur-umur itu yang membuat saya berkesan Mas. Begitu situ alhamdulillah lintasnya pun berjalan dengan lancar. Itu pun persiapannya lumayan juga Mas. Jam 3 pagi gladi bersih sampai jam 3 pagi itu. Begitu paginya memang ngantuk, tapi begitu mau naik di atas panggung, jadi rasanya tuh semangatnya luar biasa. Berarti setimpal. Iya. dengan perjuangannya. Ditonton Iya. begitu banyak orang di situ, begitu banyak orang-orang penting di Pulau Batam ini kan, jadi banyak itu paling berkesan buat saya. Apa nih Om? Sampai nggak ada pertanyaan Mas Sinoparan. Iki pertanyaan aku enggak Mas. Aku manut aja Mas. Manut aduh. Iki wis perjalanan wis asline ada perjalanan ya itu sak buku mungkin kurang ya. Kurang, Mas. Tapi sing sinat-sinat ae langsung poin-poin iki wis. Saiki pesan-pesan kangge dulur-dulur seniman sing ana nang Batam. Menurut apa pesan-pesan yang sampean? Mungkin penyemangatnya seperti apa? Kanggo sing dulur-dulur seniman dulu. Iya ya. Nah buat para seniman ya untuk saat ini memang kita nggak bisa menyuguhkan seni kita yang maksimal karena saat ini lagi pandemi corona. Jadi ya pesan saya tetap semangat, jangan putus asa. Mudah-mudahan pandemi corona ini cepat berlalu biar kita bisa pentas semaksimal mungkin dengan karya-karya kita yang semaksimal mungkin. Jadi untuk saat ini kita memang belum bisa pentas yang maksimal karena keterbatasan spesial terbatasan tempat, nggak bisa di tempat yang umum seperti yang dulu-dulu. Jadi ya tetap semangat, jangan pernah putus asa. Mungkin itu aja Mas. Terus pesan-pesan buat para pecinta seni, Nah, khususnya di Kota Batam. buat para pecinta seni ya, ini kan kalau pecinta seni ini banyak Mas. Banyak nih. Ada yang pecinta cepat aja, Oh iya. ada yang pecinta nonton sambil ngopi ngobrol juga ada. Cuman khususnya ini untuk orang yang para yang suka-suka cepat nggak ada tempat. Cepat. Nah yang cepat-cepat itulah alangkah baiknya mereka gabunglah ikut kesenian mana. Biar lebih tertata. Lebih tertata, pokoknya lebih enak ditengok orang. Jadi tidak asal cepat sana sini kan. Kalau ditengok kayak gitu kan katanya mereka pecinta seni. Tapi kalau kayak gitu ya kurang. Kalau menurut saya pribadi memang kurang. Alangkah lebih bagusnya ikut gabung ke sana grup ini jadi ada wadahnya Mas. Jadi nggak asal, mohon maaf sebelumnya, nggak asal cepat sana sininya. Jadi kalau memang udah ada wadahnya mereka di situ, jadi kan tersalurkan, ada tempatnya, bakat mereka, apa yang mereka inginkan di situ tersalurkan. Itu menurut saya pribadi, mohon maaf sebelumnya kalau omongan saya kurang pas atau gimana. Itu kata-kata cepat itu nganu geng cepat ini nek neng Batam ini kesurupan.
Jadi para pecinta itu kan banyak yang kesurupan kan, tapi dia itu kadang ini nggak peraturan loh. Mungkin buat seniman kan mungkin ya punya nomor sendiri lah. Kata apa menurut Mas Budi Kolis ini lebih baik itu disalurkan dengan cara masuk ke paguyuban jaranan di Batam biar lebih tertata, lebih positif dan bener-bener nguri-ngurinya tadi Mas. bener. Oke. Karena di sini kebanyakan bukan orang Jawa. Di tempat saya pun bukan orang Jawa, di EJK khususnya bukan orang Jawa saja. Banyak dari daerah mana-mana kan. Harusnya kita bersyukur ya kan. Berarti kesenian kita ini digemari, dicintai, diterima dengan orang yang bukan dari Jawa saja. Jadi kalau di sini kan harusnya kita harus bersyukur sekali nih. Ini pertanyaan terakhir supaya panjang banget ini makanya ngobrol kan. Ada sejam Mas? Belum ada. Belum ada setengah jam. Mosok? Santai, ngopi-ngopi sih tuh. Nah, Ngopi. ini yang terakhir ini yang Mas Budi harapkan untuk kesenian khususnya kesenian jaranan, apa yang diharapkan ke depannya Mas? Ya, kedepannya mudah-mudahan lebih maju lagi, lebih maju lagi, lebih tertata lagi, lebih rapi, lebih ditingkatkan kreativitasnya para dari grup sana ini kreatif, tapi dengan ya persaingannya kita persaingan yang sehat. Jadi di sana bisa ya kita harus pokoknya kita lebih semangat lagi, lebih kita tingkatkan lagi kreativitasnya gitu. Jangan saling sindir sana, sindir sini, sindir sana, sindir sini. Nah itu kan enggak. Jadi kita kerjanya salah sehat. Kalau saya pribadi ya saya perkenalkan sama anak saya yang kecil. Kebetulan ya. Dulu dia memang sering nonton Mas. Saya sering ngajak nonton. Pertamanya dulu ya Pak beli ini lah, beli ini lah. Alhamdulillah sekarang anak saya yang kecil ya sudah mulai ikut nari di Surabaya. Mungkin dari situ, mungkin dari awalnya dia sering nonton, minta dibeliin ini, akhirnya dia pengen. Ya saya sorong aja. Pokoknya tetap semangat buat para seniman di Batam lah khususnya. Seperti itu harus kita ada penerusnya lah Mas. Kalau enggak anak-anak kita saudara siapa lagi, nggak ada lagi. Kita nggak mungkin kita terus lama-lama ya tenaga renteng terus ya rusak bosok rasanya gaya malah gimana karena waktunya masih panjang Mas ya. Jadi di luar topik si Kaisa ini selain barong sampai juga pernah nyepang. Saya nyepang belum pernah. Jadi selain barong apa Mas? Peran Ya. sampai perankan di tim kesenian. Kalau ngepang, saya orangnya pendek Mas, itu susah. Kudanya nyangkut pantatnya di belakang. Itu pernah belajar di EJK juga pernah kayak gitu. Belajar kan saya kan orangnya kurang kebetulan waktu itu. Waktu latihan kan. Oke, coba akulah yang ngisi. Ngisi aku bantu. Malah jadi ketawaan. Saya pendek suruh pegang-pegang ngepang pegon. Nyangkut pantatnya punya. Dan sementara ini saya belajar reok kendang Mas. Reok kendang. Ya, kesenian dari Tulungagung. Itu pun ya jadi ketahuan juga. Tapi saya nggak merasa minder. Yang penting tujuan saya menghibur. Orang ketawa-ketawa biar aja. Berarti saya kan menghibur orang. Orang itu ketawa hari itu. Kalau saya tujuannya gitu Mas. Nggak ada ini apa. Yang penting tujuan saya menghibur orang. Orang mau bilang apa ya silakan. Itu hak mereka. Nah, saya menghibur orang. Kalau orang itu ketawa berarti kan mereka terhibur dengan saya kan gitu aja Pak. Saya simpel aja gitu Mas, tidak mau yang apa itu. Cuman itu aja saya cuma belajar reok kendang. Nah itu. Kalau itu kan pendek mau apa nggak masalah kan gitu. Kan itu aja. Kalau yang yang ngepang saya belum pernah. Ya cuman sekedar latihan aja ngisi karena mungkin kawan saya nggak bisa datang untuk butuh dan pas orangnya ya saya bantu ngisi. Wah, ternyata luar biasa lur perjalanannya Mas Budi. Ya gitulah Mas. Yang penting hati ini senang, tambah sedulur, tambah konco, oke.
Nek gak enek jaranan aku gak kenal sampean. Oh Mas. ya bener. Bener kan? Gak kenal karena masih ngoparan juga gak kenal. Berarti jaran ya. kita itu mewujudkan sing ono slogan seduluran lewat seni ya. Iya. Nah, seduluran lewat seni itu ben bener-bener terkabul. Iya. Bener-bener terjadi kan. Nah, salah satunya itu. Jadi- Mudah-mudahan jangan cuma tulisan aja. Ya. Nah, kan itu. Jadi grup sini sama beliau Nah, so seduluran. kenapa kadang saya orang-orang itu minta tolong Mas, besok minta tolong saya dibantu. Tujuan saya apa? Disitulah biar terjadi saling silaturahmi Mas. Saling bantu. Nah, saling bantu. Ya mungkin suatu saat grup saya mungkin kekurangan orang atau kan saya bisa minta tolong mungkin sama sampean sama siapa kan bisa. Jadi makanya kalau sewaktu saya longgar, waktu enggak saya istilahnya enggak capek, enggak apa, kalau dimintain tolong saya pasti bisa. Kalau hati saya seret, saya bisa. Kalau lagi ada mungkin ada keperluan atau apa yang mungkin saya nggak bisa. Kalau pas longgar ya, saya tetap berangkat. Walaupun di mana tetap berangkat. Itu aja. Jadi biar itu tadi Mas, terjalin silaturahmi seni. Jadi kita bisa saling sharing. Bukan kita merasa hebat. Kita kalau merasa hebat nggak bisa Mas. Istilahnya kalau di atas langit kan masih ada langit. Jadi ya bisa sering sharing. Loh, ini sialnya gini, ini sialnya gini, ini. Jadi itu nanti bisa buat cerita anak cucu. Itu kalau saya. Tapi kalau yang lain saya mohon maaf saya nggak tahu karena pikiran orang kan lain-lain. Iya, versinya beda. Ya biasanya beda-beda. Tetap sing ditawar positif. Iya yang positif Mas. Kalau yang negatif ini aku mohon maaf saya kurang nggak open lah. Terserah sampai menilai piye terserah. Itu aja kalau Mencari saya. yang positif, mencari seneng. Ya, Syukur-syukur bisa bener-bener muring-muring. cari seneng ini susah Mas. Kita ketemunya ya pas di situ ada bakaran kemenyan, disitulah kita jumpa. Hari-hari biasa kita nggak jumpa, karena kita sering sibuk kerja lah apa kan, disitulah kita ketemu. Terus ono kata-kata meneh Mas. Seni itu mahal. Nah, menurut sampean gimana itu? Seni itu mahal. Ya memang mahal Mas Ini ini. dari sudut pandang apa? Ya sekarang kayak gini aja ya. Nah, ini ceritanya meneh iki. Ini Kan sabu. Ini dulu sampai sini ini tahun pokoknya ini sekitar 3 juta Mas sama ongkos kirim. Ini nggih. Nah, ini kita nggak bisa bikin Mas. Nggih. Itu pasti orang-orang yang ya berjiwa seni tinggi ya yang bisa Seniman juga yang seniman. Ini kan karena mahal karena dari tatahannya dari yang ininya kan nggak bisa 1 hari 2 hari langsung jadi. Ini makanya dibilang seni mahal. Memang seni itu mahal karena sesuatunya itu mahal. Alat-alatnya pun mahal, ininya pun mahal. Tapi lebih mahal kalau hati kita senang lah. Itu yang nggak bisa terlihat lagi Mas. Nah di situ hatinya senang. Nah itu. Nek misalnya berarti Mas Budi nilainya kalau duit itu masih bisa kita ukur lah. bisa Tapi ukur. kalau rasa senang Rasa senang itu ya nggak bisa Mas. berarti itu intinya yang Bisa ya. Nah, itu lebih itu lagi. Berarti seni itu mahal itu bukan dari harga barang ini, memang dari hati yang Dari hati yang senang. Oh, Nah, benar. karena Telur, itu juga nah, mahal iya. juga, harganya mahal juga. Jadi itu nggak bisa beli, nggak bisa bikin kita kayak gini. makanya berusaha sebisa mungkin lor kita itu menghargai kesenian, terutama kesenian Indonesia. Jangan terpengaruh dengan kesenian dari luar yang membawa pengaruh negatif buat anak cucu kita nanti. Iya. Jadi, Makanya, iya, wow. kayak anak saya kan saya ikutkan ke situ. Biar sejenak dia melupakan gadget. Nah itu yang berpengaruh sangat luar Ya. biasa. Nah, sejenak dia melupakan jadilah, nggak apa-apa. Ya pelan-pelan nanti kan bisa di. Kalau nanti meganya ini terus saja, nanti yang nerusin siapa? Nah, ini gimana? Oke. Itu aja lur. Dari awal Mas Budi cerita awal mulanya dia tuh masuk kesenian sampai punya visi Kaisya ini ternyata dari mana asalnya udah kita ketahui kesan dan pesannya udah disampaikan. Ternyata seni itu memang benar-benar mahal Lur. Karena memang dari hati dan Mas Budi ini bertujuan masih belajar nih Mas. Masih Belajar belajar. nguring-nguring. Karena Mas Budi pun nguring-nguring seperti apa masih bingung karena neng kota Batam masih termasuk amburadul nih. Amburadul. Semoga kedepannya lebih tertata dan tentunya dukungan dari geng-gengku semua itu
kami butuhkan. Dan bila panjenengan sedaya pengen menengok, pengen menonton aksinya Mas Budi, bisa dicek di channel ini, di Al-Maliki channel. Kalau enggak di channelnya Mas Singoparan, itu ada videonya Mas Budi tulis saat pentas. Dah itu aja lur. Nah, ini Apa? sedikit tambahan. Wah, ada tambahan begitu. Oh. Katanya itu mempunyai 2 barong. Iya, ada Ada 2 barongan. Oh iya ya. Nah, yang satunya itu kemana? Yang satu lagi masih bertapa mas, tempatnya Mas Somblung Kru. Ada sedikit tulisan yang mau kita betulin. Jadi ada yang kurang apa istilahnya, tulisannya itu lebih perjelas lagi. Mungkin nggak bisa ditentukan mas, masalahnya ini lagi puasa. Berarti Mas Singoparan nanti ada episode kedua. Yaitu kan yang satu kan namanya Megantara ya. Iya iya iya. Nanti Itu kita yang kedua. ulik-ulik barengan Megantara ya Mas Budi Kolis. Yes, monggo Nanti mas. kalau udah jadi, udah rehabnya udah selesai, kita main ke sini lagi, kita ulik lagi Mas. Iya iya. Kita unboxing lagi ya. Unboxing mungkin dibungkus Pak. Dibungkus Pak. Nah satu lagi dulur nih ya, bagi yang membutuhkan pernak-pernik untuk jalanan, jangan lupa nggak usah jauh-jauh, order sana sini hubungi aja langsung apa mas, galeri Galeri Putra Mustika. Punyanya Mas Encis, dijamin amanah, Insya Allah. nggak ada tipu-tipu, bisa langsung cek di rumahnya beliau. Jadi nggak usah perlu jauh-jauh order sana sini nanti dibilangnya saya kapusan. Nah, saya kapusan dibohongin orang, kena PHP. Bisa langsung cek aja langsung ke Galeri Putra Mustika ya mas. Iya, Nah, Putra Mustika. di rumahnya Mas Encis. Nah, nanti alamatnya bisa di bawah sini loh. Nah, di bawah sini nanti ada tulisannya alamatnya di mana, itu langsung dicari. Jadi nggak usah perlu jauh-jauh. Tempat masjid ada, bisa cek langsung. Jadi nggak ada cerita ngapusi, nggak ada cerita PHP. Jangan lupa di like, komen, subscribe channelnya Mas Encis Al-Maliki dan Mas Singoparan. Udah segitu dulu ya geng, nanti kita lanjut di season kedua yang nanti Megantaranya Mas Budi. Itu tadi, semoga pesan dan kesannya tadi bermanfaat bagi geng-gengku semua. Yang bagus silahkan diambil, yang jelek ya semoga menjadi motivasi kita lebih bagus lagi, dan selalu tetap murid-murid budaya Jawa ning tanah rantau, dan selalu semangat murid-murid budaya Jawa, dan selalu berbuat positif demi kemajuan Indonesia. Oke lur, segitu aja dari kami. Oh, saurungnya tutup, jadi ana oleh-oleh. Oh iya, jadi saya masih nah, ya aku gimana kucine. Apa ini lele? Apa ini mas? Waduh nggak puwe. Di mau kucine Mas. Nah, iki sih. Tak kocok. Lele apa ini mas? Wah sama repot itu. Jangan lupa lo komen, like, share, subscribe channelnya Mas Encis Al-Maliki dan Mas Singoparan. Di situ banyak. Kalau mau nonton review yang dulu banyak di situ mas. Bener pokoknya. Nah, ini Mas Kolis. Dulu. Ini kebetulan kemarin kan Oh, lagi ini, Mas. produksi kaos. Ini mergo udah mau direpotkan kan, jadi aku banyak oleh ini Mas. Saya terima kasih. Wah tak golek no iki. Iya, Ngulur tak nggo langsung iki pokoke. Wah, kurang repot Mas Encis gimana? Alhamdulillah oleh rezeki lur. Nek tamu tak terduga dikorek-korek nyuguhi kopi oleh rezeki aku. kaos channel Encis Al-Maliki. Yes, ganteng kok. Wes jan masuk wes pokoknya. Clear lah Mas. Ngomong apa? Kalau itu XL sih. Kurang. Ini produk. Ini lur, nih channelnya Mas Encis Al-Maliki. Jangan lupa ya di like, comment, share, and subscribe channelnya Wong. Terima kasih Mas Encis. Terima kasih Iya, kaos kali sama-sama. guys. Malah kaos aku malah. Oke. Alhamdulillah. Untuk geng-gengku semua yang
minat dengan kaos yang dipakai yang seperti dipakai Mas Budi Kolis, bisa langsung inbox di Facebook saya di bawah ini. Kalau enggak DM di Instagram saya di bawah ini. Kalau enggak langsung datang ke rumah bisa. Kalau geng-geng semua minat dengan kaos dan Singoparan, bisa langsung menghubungi Mas Boy. Nanti saya cantumkan nama Facebook sama Instagram di bawah ini. Dan bagi dulur-dulur seniman Batam yang berkenan mau kami datangi, kami ajak ngobrol, silahkan nanti hubungi kami. Kami siap untuk datang bersilaturahmi ke rumah untuk meliput panjenengan sedaya, untuk mewawancarai biar dulur-dulur pecinta seni seluruh Indonesia tahu gimana perkembangan seni di Batam. Oke lor, gitu aja video dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kami Encis Al-Maliki Channel dan Singoparan. Jangan lupa pantau terus video-video dari kami. Oke lor, terima kasih. Segitu aja dari kami. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.